Sebagai warga negara di Indonesia, kita hidup di negara ini diatur dengan ideologi Pancasila yang sejak dahulu telah diberlakukan di negara ini. Sebagai warga negara yang berideologi Pancasila, kita harus mengetahui makna dari Pancasila. Namun, banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apa itu Pancasila? Pancasila ialah sebuah rumusan dan juga pedoman dari kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Pancasila itu sendiri telah dijadikan sebagai ideologi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang dijadikan sebagai pedoman dan pemahaman bagi warga negara Indonesia. Sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilanjutkan dengan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita memahami setiap sila dalam Pancasila tersebut, kita dapat menemukan nilai-nilai dari setiap sila. Dan di setiap nilai-nilai tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam sila pertama yang lebih mengarah kepada unsur-unsur ketuhanan dan juga persoalan agama yang beberapa agama di dunia ini telah diakui oleh Indonesia. Penyimpangan yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat yaitu seperti kerusuhan antar umat beragama. Sebagai contoh, pada akhir-akhir ini sering dijumpai pembakaran bangunan tempat peribadahan masing-masing agama. Lalu, penyimpangan pada sila yang kedua yang lebih memandang masalah hubungan antar masyarakat yang harus saling adil dan memiliki sikap yang beradab ialah beberapa orang menganggap bahwa terdapat perbedaan kasta dari masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh, masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas seringkali mengabaikan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Ini dikarenakan ia menganggap bahwa masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak mempunyai peran di negara ini. Kemudian dalam sila yang ketiga yang lebih menyoroti tentang persatuan di Indonesia ini terdapat penyimpangan yaitu munculnya gerakan-gerakan dari suatu daerah yang menginginkan kemerdekaan atas daerahnya tersebut. Dilanjutkan dengan sila yang keempat yang lebih mengangkat masalah pemimpin dari rakyat yang harus bijaksana. Terdapat suatu penyimpangan yaitu jika masyarakat telah memilih seorang untuk memimpinnya yang mereka anggap orang itu bijaksana dan orang tersebut telah sah terpilih sebagai pemimpin, seringkali kita mendapati bahwa pemimpin tersebut tidak bijaksana dalam mengambil keputusan dan orangnya juga tidak amanah. Hal itu ditunjukkan dengan sikap mereka yang melarikan uang negara atau yang sering kita sebut sebagai tindak korupsi. Lalu diakhiri dengan sila yang kelima yang menyoroti masalah keadilan sosial di Indonesia. Terdapat suatu permasalahan atau penyimpangan yaitu masih adanya kesenjangan sosial antara masyarakat di Indonesia. Hal itu dapat terlihat dan ditemukan bahkan di sekitar tempat kita tinggal, yaitu masih terdapatnya kawasan-kawasan kumuh yang seringkali berada di bantaran sungai. Padahal tidak jauh dari kawasan kumuh tersebut terdapat kawasan elit bahkan hingga pusat kota. Maka dari itu kita sebagai generasi muda pewaris bangsa yang terdiri dari golongan siswa-siswi SD, SMP, SMA hingga mahasiswa harus dapat meluruskan semua permasalahan
atau penyimpangan di Indonesia ini dengan memiliki sifat jujur, kreatif, amanah, semangat, rela berkorban, dan nasionalisme. Sehingga masyarakat di Indonesia dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, dan budaya, masyarakat Indonesia harus dapat bersatu untuk memajukan negeri ini. Sekian ilustrasi yang dapat kami tampilkan dalam video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam ilustrasi tersebut. Tanpa Pancasila, kita bukan lagi Indonesia.